Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian, Sofirotu Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Sang Wiratna. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Ya, minggu lalu kita membahas bab 5 Pancasila Buddhis. Ya. Nah, kali ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, tak lupa dan tak bosan saya selalu mengingatkan agar kalian semua tetap mentaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan di air mengalir, menggunakan sabun, menggunakan masker apabila memang harus keluar rumah, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak sekalian, kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu syarat terjadinya pelanggaran sila, dan yang kedua adalah penerapan Pancasila. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang syarat terjadinya pelanggaran sila. Yang pertama, syarat terjadinya pembunuhan. Anak-anak sekalian, yang dimaksud pembunuhan di sini bukan hanya membunuh manusia saja, karena ini sudah istilahnya terlalu kelewatan, terlalu kelewat batas. Artinya inilah kejahatan yang maksimal. Akan tetapi pembunuhan terhadap makhluk lain itu juga akan mendapatkan karma dari apa yang dilakukan. Ada 5 syarat terjadinya pembunuhan. Apabila kelima syarat ini terpenuhi, maka pembunuhan itu dikatakan sempurna. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa meskipun dari 5 syarat itu ada yang tidak terpenuhi, tetap ada karmanya. Akan tetapi karmanya tidak semaksimal apabila kelima syarat dari pembunuhan itu terpenuhi, dan objek dari yang dibunuh itu juga mempengaruhi. Misalkan membunuh binatang dengan membunuh manusia, tentu karma buruknya itu lebih besar apabila membunuh manusia. Bukan sampai di situ, ya. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran sila pertama, menghindari pembunuhan. Melanggar sila pertama itu bukan karena membunuh saja, akan tetapi menyakiti binatang itu juga termasuk pelanggaran sila pertama, meskipun tidak semaksimal apabila membunuh. Ya, langsung saja kita masuk ke syarat pertama. Ini objeknya bisa manusia, bisa juga binatang. Ya, nah ini kebetulan kita buat contoh, misalkan manusia. Syarat yang pertama adalah adanya makhluk hidup. Maksudnya adanya makhluk hidup di sini adalah ini, ya. Ada makhluk, ada manusia, ada orang yang hidup. Kemudian yang kedua, tahu bahwa makhluk itu hidup. Berarti orang yang membunuh ini, yang akan membunuh ini, tahu bahwa orang ini adalah masih hidup. Tahu bahwa makhluk itu masih hidup. Syarat yang ketiga adalah berniat. Jadi orang pertama ini berniat untuk membunuh orang yang kedua ini. Selanjutnya syarat keempat adalah berusaha. Jadi ada usaha dari orang yang pertama ini untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang kedua. Dan yang kelima adalah adanya korban dari pembunuhan. Artinya apabila orang pertama berhasil membunuh orang yang kedua ini, maka dikatakan syarat atau kelima syarat terjadinya pembunuhan itu sempurna. Tentu apabila kelima syarat ini terpenuhi, maka karma buruk yang akan diperoleh juga akan maksimal. Seperti itu, ya. Jadi pesan yang dapat kita pelajari, hati-hati dengan niat, ya.
dengan pikiran kita, meskipun kita hanya berpikir sampai berniat saja, tidak melakukan atau tidak berusaha membunuh, itu sebenarnya sudah memunculkan karma. Karena Buddha juga menjelaskan yang disebut karma oleh beliau itu sampai ada niat itu sudah ada karmanya, itu ya. Kemudian yang kedua yaitu syarat terjadinya pencurian. Syarat terjadinya pencurian ada 5 juga. Yang pertama, ada barang milik orang lain. Kalau kita tengok dari gambar ini, maka yang menjadi barang milik orang lain adalah dompet yang ada di saku belakang. Kemudian yang kedua, tahu bahwa barang itu milik orang lain. Jadi si perempuan ini tahu bahwa dompet ini milik orang lain. Kemudian berniat untuk mencuri, ya kan? Muncul di dalam hati, muncul di dalam diri si perempuan ini untuk mencuri. Ada niat. Dan ada usaha, ya, berusaha untuk mengambil dengan tangannya. Lalu apabila barang tersebut berpindah tempat atau berhasil mencuri, maka syarat terjadinya pencurian, kelima syarat ini telah sempurna terpenuhi. Dan apabila terpenuhi semua, maka karma buruk yang akan diperoleh juga maksimal. Selanjutnya yang ketiga adalah syarat terjadinya asusila. Ya, syarat terjadinya asusila. Saya yakin dan percaya untuk anak-anakku sekalian, kalau berbicara masalah perbuatan asusila yang artinya dalam kategori maksimal, itu kemungkinan besar tidak terjadi. Akan tetapi di sini saya coba kasih contoh, misalkan perbuatan-perbuatan asusila yang dalam bentuk sederhana yang sudah mengarah ke asusila. Misalkan pada kesempatan di pembelajaran kali ini kita memang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga kita tidak terlepas dari yang namanya dunia digital. Nah, akan tetapi banyak juga di luar sana orang-orang yang menyalahgunakan kecanggihan dari digital ini, sehingga mereka banyak mengupload gambar-gambar atau video-video yang tidak layak ditonton, ya. Nah, kemudian terkadang gambar-gambar tersebut atau video-video tersebut itu masuk ke aplikasi yang kita lihat, yang kita tengok, sehingga tidak sengaja terkadang kita melihat gambar-gambar syur, gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, apabila ketika melihat gambar-gambar tersebut kemudian muncul keinginan untuk menikmatinya, untuk menonton, maka itu juga sudah termasuk dalam pelanggaran asusila, meskipun masih dalam kadar yang rendah. Ini juga perlu diwaspadai. Anak-anak sekalian, ada 4 syarat terjadinya pelanggaran asusila. Yang pertama, adanya objek. Misalkan kalau kita menggunakan aplikasi handphone, berarti ada objek gambar di dalamnya atau ada objek video di dalamnya. Kemudian berniat untuk melakukan, artinya untuk melakukan ini juga bisa diartikan berniat untuk menikmati atau untuk melihat, ya, untuk menonton. Kemudian syarat ketiga, berusaha menonton, berarti ya berusaha menikmati. Dan yang keempat, ya, berhasil, artinya kalian menikmati pada saat menonton tersebut. Ini adalah 4 syarat. Apabila ini terpenuhi semua, maka terjadilah pelanggaran sila ketiga, yaitu perbuatan asusila. Jadi seberapa besar perbuatan asusila yang kita lakukan, maka itu akan menentukan seberapa besar pula karma buruk yang akan diperoleh. Nah, maka dari itu hati-hati dalam menggunakan handphone, jangan sampai kita
salah, kemudian keluar dari jalur yang seharusnya. Oke, kita lanjut. Syarat terjadinya dusta, yaitu pelanggaran sila keempat ya. Yang pertama adalah adanya hal yang tidak benar. Maksudnya kalau di sini bisa diartikan ada kata-kata ya. Ada kata-kata yang tidak benar yang diucapkan. Kemudian berniat untuk menyesatkan. Dengan kata-kata tersebut, orang ini berniat untuk menyesatkan ya, menggunakan kata-kata yang tidak benar tadi. Ada niat untuk menyesatkan orang kedua ini. Kemudian berusaha menyesatkan. Jadi orang pertama ini ngomong, berbicara, berusaha meyakinkan orang kedua dengan kata-kata yang tidak benar tersebut. Dan yang keempat adalah orang lain tersesat. Artinya orang kedua ini tersesat, percaya terhadap kata-kata yang tidak benar itu sebagai kata-kata yang benar. Nah, ini juga perlu diwaspadai anak-anak sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga terkadang sering berbohong. Misalkan diminta mengumpul tugas oleh guru ya, kalian jawab iya hari ini saya akan kumpulkan, ternyata ditunggu-tunggu tidak dikumpulkan. Itu juga termasuk pelanggaran sila keempat, berbohong atau dusta ya. Kemudian yang kelima yaitu syarat terjadinya mabuk-mabukan. Yang pertama, menyadari bahwa ada makanan ataupun minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Kalau di dalam gambaran ini, di dalam gambar ini nampak, kita lihat ini minuman ya yang mengandung alkohol. Jadi para siswa ini sadar ada minuman yang memabukkan. Kemudian syarat kedua, berniat untuk memakan atau meminum. Berarti para siswa ini punya niat untuk meminum. Dan yang ketiga, berusaha meminum. Berusaha meminum. Yang keempat, berhasil meminum dan terjadilah mabuk. Ini pelanggaran ini akan sempurna apabila keempat syarat ini terpenuhi. Nah, tentu karma buruk akan diperoleh juga. Nah, ini juga salah satu contoh dari karma buruk yang berbuah langsung. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan perbuatan tersebut, mengkonsumsi minuman keras, kemudian ketahuan polisi dan ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Ini merupakan salah satu karma buruk yang berbuah secara langsung. Nah, anak-anakku sekalian, saya harapkan dengan kalian mengetahui syarat-syarat terjadinya pelanggaran sila ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehingga tidak terjerumus atau tidak jatuh ke hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, penerapan Pancasila. Dalam agama Buddha, sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran moral dan etika agama Buddha. Ya, memang ini merupakan fondasi yang betul-betul harus kokoh ya, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Upasaka dan upasika adalah siswa yang menggunakan jubah putih melaksanakan 5 aturan moral atau sila dan dapat melatih 8 sila. Kemudian bila melatih sila dengan benar akan membawa kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, dapat terlahir di alam surga. Intinya adalah di sini kita harus benar-benar berpegang pada Pancasila, betul-betul menjauhi larangan-larangannya, betul-betul mentaati apa yang harus ditaati, sehingga kita akan memperoleh karma baiknya, yaitu kebahagiaan dan dapat terlahir di alam surga. Anak-anak sekalian, kiranya itu pertemuan kita kali ini
Semoga bermanfaat bagi kita semua dan akhir